rahmat pada seluruh petugas-petugas lap yang telah menjaga saya, membina saya selama di lapas. Adapun selepas bebasnya saya, yang pertama insya Allah saya akan meluangkan waktu. Bahar Smith ancam habisi mereka yang mengkhianati Habib Rizik. Bahar Smith ancam habisi mereka yang mengkhianati Rizik. Yang begini diteladani, ditulis oleh Syardi. Di artikel sebelumnya saya pernah menduga bahwa Bahar Smith adalah salah satu calon yang dipersiapkan untuk menggantikan Rizik, memimpin gerombolan yang terkenal doyan demo. Setelah Rizik pensiun atau memutuskan sudah kapok, pasti akan ada penerusnya. Apalagi masa lumayan banyak. Ini ladang dan peluang yang sayang kalau tidak digarap kembali. Lagi pula kalau melihat gaya dan tingkah laku Bahar, kayaknya memang sama-sama kasar, meskipun Bahar lebih terlihat brutal dan tidak segan main fisik. Usai bebas dari penjara, Bahar Smith tidak segan-segan memperlihatkan kembali watak aslinya. Dia mengancam ulama maupun ustadz yang menurutnya telah mengkhianati Rizik. Dia bahkan mengancam akan menghabisi mereka yang telah mengkhianati Rizik. Ente orang, para habib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau anaknya wali, anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal ana habisi satu-satu, teriak Bahar. Kalian semua yang dukung Habib Rizik, beliau di Mekah lagi enak tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air, kalian ketika beliau di penjara, kalian diam. Kemana kalian? Hah? Katanya, Bahar juga menyinggung soal kasus 6 laskar FPI. Dia mempertanyakan di mana para ulama itu saat kasus tersebut tengah bergulir. Kepada orang-orang yang zalim, saya bakal cari satu persatu. Bakal saya habisi kalian. Siapapun kalian yang mengkhianati Habib Rizik, bakal saya habisi dan bakal saya musnahkan, katanya. Bahar juga menyindir ulama maupun ustadz pengkhianat yang tidak pernah menghadiri persidangan Habib Rizik tersebut. Yang hadir hanya para ibu-ibu. Ente orang yang undang Habib, lagi enak-enakan di Mekah. Siapa yang minta? Umat atau bukan? Kemana ente pas dia masuk penjara? Habib Rizik datang, jutaan orang pergi ke bandara. Sidang Habib Rizik yang datang cuma ibu-ibu. Kemana ente orang semua? Hah? Katanya, mengerikan sekali kan? Bahkan terlihat lebih mengerikan dibanding Habib Rizik. Entah apa yang mereka puja dari seorang Bahar yang terkenal kasar dan tidak segan-segan main fisik. Bisa-bisa mereka kena sikat kalau sedang sial-sialnya. Cukup kacau kalau ada orang yang katanya pendakwah tapi ucapan sangat menakutkan dan suka mengancam, meskipun itu urusan internal mereka. Tapi bayangkan bagaimana ancaman Bahar kepada lawannya kalau dia tersinggung. Dua remaja sudah jadi korban, bahkan dengan Jombang juga kabarnya diduga dianiaya Bahar. Kalau benar, maka bisa dibayangkan gimana brutalnya orang ini. Bukan hanya barbar dalam ucapan, tapi juga brutal dalam tindakan. Yang model begini masih saja ada yang mau mendengar perkataannya. Benar-benar penasaran di mana letak nalar dan logikanya. Seharusnya pendakwah itu ucapannya santun, menyejukkan, bukan berbicara kasar, menebar ancaman, dan doyan street fight. Kelompok sebelah memang nalarnya sangat misterius dan patut dipertanyakan kewarasannya. Yang kasar dipuja-puja seperti raja, padahal orang seperti ini harusnya ditinggalkan. Konyol sekali kalau sampai mengikuti apa yang dia katakan, apalagi jadi seperti kerbau dicocok hidung. Kalau waras, seharusnya diancam seperti itu, apalagi menjadi objek marah, harusnya jadi ilfil dan tidak mau dekat-dekat lagi. Kalau kalian dimarahi dengan cara seperti itu, mau gak? Pasti risih kan? Lucunya mereka ini seolah tidak berkutik. Ini bisa dikatakan antara setia atau bodoh. Banyak ulama yang menyejukkan dan adem saat berdakwah, malah pilih yang tidak jelas keilmuan dan perilakunya. Banyak yang hanya bermodal pakaian, lalu dengan mudahnya mengaku sebagai pemuka agama, pendakwah, ustadz, ulama, atau apapun lah itu. Modalnya hanya teriak penuh kebencian, temanya seringkali merembes ke politik dan menyerang pemerintah. Tapi sekali lagi ini urusan internal mereka, makanya jangan heran kenapa mereka begitu fanatik dan mau-maunya saja disuruh ini itu. Bayangin saja, dimarahi dan diancam pun tetap tidak terpengaruh, tetap setia dan tidak beranjak. Makanya mereka disuruh apapun oke-oke saja, tidak membantah dan tidak berpikir dengan jernih. Kalau saya mah langsung ambil sandal dan cepat-cepat lari sebelum terlambat. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Merespons baik rencana pembentukan tim siber yang digagas MUI DKI Jakarta. Anwar menilai hukum dasar pembentukan tim siber adalah halal atau boleh jika dilihat dari perspektif ajaran agama Islam. Apalagi jika digunakan untuk menegakkan kebaikan bangsa, tim siber menurutnya baik dan terpuji. Anwar meyakini bahwa pembentukan tim siber oleh MUI DKI semata-mata untuk kebaikan bersama. Makin jelas, Anwar Abbas dukung MUI DKI, sebut tim cyber halal. Ditulis oleh Syardi. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengaku pihaknya mendukung wacana MUI DKI Jakarta yang mau membentuk tim cyber untuk melindungi Anies dari serangan buzzer. Anwar Abbas menyatakan MUI Pusat mendukung langkah tersebut meskipun wacana tersebut mendapatkan banyak kritikan.
Anwar Abbas mengatakan pembentukan tim cyber menurut ajaran Islam adalah halal selama bertujuan untuk kebaikan. Jadi kalau dilihat dari perspektif ajaran agama Islam, hukum dasar membuat cyber itu adalah halal atau boleh, katanya. Anwar Abbas mengatakan keberadaan tim cyber ini harus melaksanakan tugasnya dengan benar, yaitu melakukan dakwah nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah perbuatan tidak baik. Dasar fatwa ngawur. Dulu MUI pernah menyebut bazar itu haram, sekarang fatwa ini mau bilang bazar itu halal, terserahlah. Memang MUI ini sudah melenceng dari jalurnya. Lembaga yang tidak punya malu lagi untuk berpolitik praktis. Lembaga ini padahal dibiayai oleh uang rakyat, seharusnya netral dan tidak memihak. Lagi pula tupoksinya sesuai dengan namanya, yaitu ranah agama. Tapi tampaknya mereka sudah mengupdate tupoksinya, yaitu wajib membela Anies dari serangan bazar. Jangan kaget kalau nanti misalnya mereka bahkan berani membuat fatwa wajib membela Anies apapun yang terjadi. Kacaulah lembaga yang satu ini. Makin yakin kalau lembaga ini makin tidak beres dan suka bertingkah di luar wewenangnya. Tolong pemerintah tegas sedikit dengan lembaga ini. Kalau tidak berani atau merasa sulit membubarkan, setidaknya lakukan audit secara menyeluruh, biar semua orang tahu apakah lembaga ini murni tanpa celah atau memang banyak kebobrokan yang selama ini terkubur rapat-rapat. Orang yang paling menggelikan adalah orang yang tidak tahu malu, telah membolak-balikkan narasi seenak maunya. Dulu haram, sekarang boleh halal, sesuai kemauan mereka sendiri. Dan rakyat disuruh mengikuti dan memaklumi. Waras gak sih? Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai, wacana MUI membentuk tim cyber sebaiknya diurungkan. Menurutnya, lembaga keagamaan itu tidak perlu diikut-ikutkan membela Anies Baswedan. Tidak bagus jika MUI DKI Jakarta cawe-cawe soal Anies yang sedang diserang bazar. MUI DKI Jakarta tidak usah ikut campur urusan Anies. Nanti MUI DKI Jakarta akan dituduh bermain politis, kata Ujang. Jika kepala daerah khususnya di ibu kota mendapat tuduhan atau serangan dari pihak tertentu, Ujang menyebut hal itu menjadi urusan dari Anies sendiri. Anies dan timnya yang harus mengklarifikasi tanpa melibatkan bantuan dari pihak lain. Mestinya bukan MUI DKI Jakarta yang buat cyber army, tetapi tim Anies saja. MUI tidak perlu juga membela-bela Anies, biar yang bela Anies pasukannya Anies sendiri, katanya. Nah, betul itu. Biarkan kelompok pemuja Anies menjela dan membela mati-matian. Lagi pula ada banyak orang yang hebat yang mendukung Anies, seperti Rektor Hebat Musni Umar, pakar hukum tata negara Refli Harun, dan lain-lain. Ada juga kelompok pemilik kafling surga yang membela Anies. Kalau Anwar Abbas dengan munafiknya mengatakan ini halal, maka jangan marah kalau rakyat menuding MUI bermain dua kaki dan berharap lembaga ini dibubarkan saja. Jangan ngamuk kalau ada tudingan banyak orang bahwa lembaga ini sudah dibuai oleh 10 miliar. Kalau sudah membela satu tokoh politik, artinya lembaga ini sudah tidak ada manfaatnya lagi.